Baiklah Bapak Ibu, saya harap sudah siap semua untuk membahas tema yang sangat menarik ini. Bahkan bisa dibilang indikator yang akan kita kupas ini adalah primadonanya indikator, di mana selalu dijadikan concern utama bagi pemerintah, pengamat sosial kependudukan, dan mungkin juga masyarakat awam juga sangat akrab dengan satu kata ini, kemiskinan dan Gini rasio. Seperti yang telah banyak memprediksi, pandemi COVID-19 mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dan jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,13 juta orang. Angka tersebut adalah angka di Indonesia. Nah, bagaimana keadaan di Kota Malang dan bagaimana keadaan kemiskinan di Kota Malang jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Indonesia dan Jawa Timur? Marilah kita dengarkan paparan dari Bapak Henry S. Andoko. Baik, terima kasih Mbak Ratri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Sebelum masuk ke materi, mohon izin ada sebuah pantun. Rasa pahit si buah kina, ya, untuk melawan si malaria. Pandemi COVID tak kunjung sirna, kemiskinan kian merajalela. Ya, jadi ini sangat terkait dengan situasi saat ini, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema juga yang kita angkat, kemiskinan dan Gini rasio di Kota Malang. Pada hakikatnya tujuan dari pembangunan itu adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan kemakmuran yang berkeadilan ini berkaitan erat dengan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengupas tentang indikator-indikator kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia. Mengawali paparan ini, saya akan mencoba untuk melihat ya, overview poverty di dunia global, gitu ya. Jadi dari report SDGs itu menunjukkan bahwa sebelum pandemi, projection terhadap tingkat kemiskinan proyeksi terhadap tingkat kemiskinan yang ditargetkan 5% pada tahun 2030 itu sebenarnya berdasarkan angka sampai tahun 2019 itu diprojection ulang menjadi 6%. Itu artinya bahwa sudah di luar prediksi, gitu ya. Jadi sudah di luar prediksi dan kemungkinan pada tahun 2030 itu target SDGs tidak tercapai. Dan COVID-19 itu juga menyebabkan untuk pertama kali dalam satu dekade tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dan pandemi ini menyebabkan lebih dari 71 juta orang masuk dalam extreme poverty di tahun 2020. Nah, ini bisa ditunjukkan di grafik ya, di grafik ini. Jadi official data yang sudah dimiliki oleh World Bank, ini grafik dari saya ambil dari World Bank, itu sampai dengan tahun 2017 dan itu digunakan untuk melakukan projection atau prediksi tingkat kemiskinan hingga tahun 2021 dan pada tahun 2020 ya, diproyeksikan tingkat kemiskinan atau extreme poverty itu mengalami kenaikan tajam. Lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam extreme poverty. Harapannya pada tahun 2021 dapat ditekan dengan asumsi bahwa pandemi ini bisa dikendalikan secara optimal.
Pandemi dan resesi global dapat menyebabkan 1,4% populasi dunia jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Nah, ini disampaikan baru-baru saja oleh David Malpass, yaitu Presiden dari World Bank. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat kondisi di Indonesia. Dampak pandemi terhadap indikator kemiskinan di Indonesia. BPS telah merilis pada September 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta. Dan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2020 ini kembali menyentuh angka 2 digit. Ya, ini kembali seperti kondisi pada bulan September tahun 2017. Dan dalam kurun setahun, ya, September 2019, ya, mulai dari September 2019 sampai 2020, itu jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 2,76 juta jiwa. Dan dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,83 orang, garis kemiskinan per rumah tangga sebesar 2.216.000 per bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya adalah karena pandemi. Ya. Dengan adanya pandemi ini terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi sehingga penghasilan masyarakat menjadi tertekan. Pertumbuhan ekonomi juga merosot sepanjang tahun 2020. Pada Agustus 2020, ya, BPS melaporkan tingkat pengangguran juga naik sebanyak 1,84% poin menjadi 7,07% dan 29,12 juta itu terdampak akibat maksudnya merupakan dampak dari terjadinya pandemi COVID. Jika kita lihat pada grafik di sebelah, kemiskinan di Indonesia didominasi oleh masyarakat pedesaan. Ini kondisi September 2020. Hampir seluruh wilayah, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali Nusa Tenggara itu didominasi oleh pedesaan. Nah, kondisi di Jawa ini berbalik. Sebelumnya memang didominasi oleh pedesaan pada 1 tahun sebelumnya, tetapi akibat pandemi, tingkat kemiskinan di perkotaan melonjak cukup tinggi. Itu artinya bahwa pandemi ini lebih berdampak pada wilayah perkotaan. Dari 2,76 juta jiwa pertambahan penduduk miskin selama 1 tahun dalam kurun 1 tahun September sampai 2019 sampai September 2020, hampir 2,2 juta itu adalah pertambahan di wilayah perkotaan. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian menggambarkan bagaimana indikator-indikator ini bisa berbicara dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Dan mari kita lihat bagaimana sebenarnya indikator tersebut dibangun. Kita berangkat dari teori siapa sih orang miskin tersebut. Nah, ini saya kutip dari beberapa ahli, menurut Amartya Sen, kemudian Atkinson, dan beberapa kajian literatur ilmiah, bahwa orang miskin itu pada prinsipnya adalah orang-orang yang tertinggal, yang tidak memiliki akses ekonomi. Dan pada kajian literatur ilmiah ini dapat juga digolongkan menjadi kelompok 4L, yaitu the least, the lost, dan the lost. Gitu ya. Jadi the least itu adalah
selalu tercecer, ya. Dia di akhir dengan perolehan kesempatan paling akhir. The least ini adalah selalu memperoleh sesuatu paling sedikit, dan dengan sedikit dia juga sudah merasa cukup gitu ya. Biasanya orang miskin itu pasrah gitu. Dan the lowest itu adalah yang terendah, baik dari persepsi masyarakat maupun diri mereka sendiri, dia itu dianggap rendah dan merasa rendah. Dan dia kehilangan arah atau mungkin respon terhadap kebijakan-kebijakan atau situasi ekonomi menjadi tidak menentu atau tidak terarah. Nah, apa yang dipakai oleh BPS di dalam menentukan kemiskinan? Konsep yang dipakai oleh BPS itu adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi di dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu baik makanan maupun bukan makanan. Dan dalam hal ini diukur dari sisi pengeluaran. Konsep ini biasa kita sebut sebagai basic needs approach. Ya. Jadi saya di slide berikutnya ini saya tidak akan membaca secara detail, tetapi ingin menunjukkan bahwa salah satu aspek penting di dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan itu adalah tersedianya data yang akurat agar kebijakan bisa tepat sasaran. Ini adalah sebuah sejarah panjang bagaimana BPS melakukan pengukuran atau penghitungan kemiskinan. Kemiskinan terbagi menjadi dua indikator kemiskinan, yaitu melalui pendekatan secara mikro dan pendekatan secara makro gitu ya. Jadi kemiskinan mikro itu pernah dalam satu dekade BPS terlibat di dalam melakukan penghitungan, yaitu pada tahun 2005 pendataan sosial ekonomi, kemudian PPLS 2008 dan 2011, kemudian PPDT 2015. Sebenarnya sih apa yang menjadi perbedaan mendasar antara kemiskinan dengan pendekatan mikro dan makro? Kalau kemiskinan mikro itu secara metodologi konsepnya adalah multidimensi dan pendekatannya non moneter. Jadi mengukur kemiskinan itu dari kondisi secara fisik gitu ya. Dan ini didasarkan pada indeks atau penghitungan proxy mean test dan ciri-ciri rumah tangga miskin. Jadi ini pemanfaatannya adalah untuk penghitungan atau pengukuran target sasaran rumah tangga secara langsung pada program-program perlindungan sosial. Dan ini dilakukan terakhir pada tahun 2015 dan sejak itu BPS kembali kepada kitanya ya, sebagai lembaga yang menyelenggarakan statistik dasar. Statistik dasar itu adalah statistik yang bersifat makro, agregasi, dan sifatnya adalah lintas sektoral gitu ya. Kemiskinan makro, BPS sudah cukup lama melakukan penghitungan kemiskinan, yaitu sejak tahun 1984, dengan metodologi yang konsisten masih digunakan hingga saat ini, tetapi memang dalam perjalanannya dilakukan beberapa perbaikan gitu, tetapi tidak secara prinsip merubah metode basic needs approach gitu ya. Dan pendekatannya adalah moneter didasarkan pada garis kemiskinan. Satu-satunya sumber data untuk penghitungan kemiskinan di BPS itu adalah melalui survei sosial ekonomi nasional. Ya, karena survei ini sifatnya sampel dan Susenas ini kita sebut sebagai mother of survey itu karena memang secara substansi materi yang dicakup di dalam Susenas itu sangat luas gitu. Bahkan di dalam pendataan di lapangan itu kita bisa mendata satu rumah tangga itu dalam waktu 2 sampai 3 jam.
Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Apa itu basic needs approach? Ya, kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar ini baik makanan maupun bukan makanan. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Jadi kita tidak berbicara tentang kebutuhan hidup layak. Artinya bahwa kebutuhan dasar itu kalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia tidak bisa hidup. Nah, makanya kadang-kadang ini menjadi sebuah polemik bahwa pendekatan kebutuhan dasar ini membuat indikator-indikator kemiskinan ini terlihat cukup rendah. Ada dua pertanyaan, mengapa dilakukan pendekatan monetary? Pada hakikatnya, miskin itu adalah kekurangan uang. Ya, karena segala kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, itu bisa dicukupi dengan uang. Nah, itu kenapa pendekatannya adalah moneter. Status sosial itu pun juga berasal dari distribusi pendapatan yang rendah. Artinya ketika kelompok atau pendapatan sebuah rumah tangga atau seseorang itu rendah, maka dia berisiko atau rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Kemudian pendekatan moneter ini juga ada sesuatu hal yang lebih visible untuk dilakukan pengukuran. Pertanyaan kedua adalah mengapa dilakukan dengan pendekatan pengeluaran. Ya. Berkorelasi kuat dengan variabel non-moneter, ya, status sosial, akses terhadap beragam kesempatan, dan lain-lain, itu berkaitan dengan output atau sesuatu yang sudah dicapai oleh seseorang atau rumah tangga. Alasan kedua, bahwa kurang lebih sekitar 60% masyarakat Indonesia itu bekerja pada sektor informal. Pada sektor-sektor yang hari ini pendapatannya mungkin tidak sama dengan, kalau bulan ini pendapatannya tidak sama dengan bulan sebelumnya, atau mungkin bulan depan pendapatannya juga akan berbeda, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan ketika kita melakukan pendataan secara sesaat, gitu ya, pada bulan tertentu, pada referensi waktu bulan tertentu, dan menjadi sebuah kendala untuk memperoleh data pendapatan yang akurat. Dan ternyata, walaupun surveinya sudah lama ini ya, UNSD tahun 2005 itu menyampaikan hasil surveinya bahwa dari 84 negara, 50% setengahnya itu menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya, pengeluaran kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Sementara 30% melakukan dengan pendekatan pendapatan, dan 12% itu kombinasi. Dan untuk negara-negara berkembang, negara dunia ketiga, itu biasanya akan menggunakan pendekatan pengeluaran. Sementara untuk negara-negara maju itu cukup bervariasi. Memang diperlukan sebuah konsensus ya dari berbagai pihak untuk bisa menentukan metode yang baku dan komprehensif. Tetapi permasalahannya, kemiskinan ini adalah sebuah problem multidimensional gitu ya, yang tidak bisa ditangani dari sisi-sisi tertentu. Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Rahayu, bagaimana pemerintah Kota Malang menyiapkan banyak sekali program-program untuk melakukan atau penanganan pengentasan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak asing dengan istilah garis kemiskinan. Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan
yaitu nilai uang dari harga 2.100 kilokalori per orang per hari ditambah dengan kebutuhan mendasar untuk non makanan. Kalori ini diukur dari kebutuhan makanan, kemudian ditambah dengan kebutuhan mendasar non makanan. Dasar penentuan 2.100 kilokalori ini adalah rekomendasi dari FAO dan WHO. Jadi kita memang menggunakan standar data yang baku yang telah direkomendasikan oleh PBB, sehingga indikator-indikator kemiskinan antar negara ini memiliki keterbandingan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang real dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penduduk referensi itu di dalam proses penghitungan kemiskinan ya, ditentukan 20% penduduk di atas garis kemiskinan yang lama, gitu ya. Jadi kalau kita akan menghitung, jadi ini ada istilah penduduk referensi. Penduduk referensi itu adalah 20% penduduk di atas garis kemiskinan yang akan diteliti untuk menentukan garis kemiskinan baru. Ya, jadi itu adalah metode. Sementara 52 komoditi dasar ini adalah 52 komoditi yang telah dikaji menjadi kebutuhan-kebutuhan. Jadi basket komoditi yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga miskin. Garis kemiskinan yang terbentuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan harga di setiap wilayah. Sehingga garis kemiskinan antar provinsi, antar kabupaten itu berbeda-beda. Dan siapa penduduk miskin? Pada akhirnya kita bisa mendapatkan penduduk miskin, yaitu penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Malang tahun 2020 itu sebesar Rp554.791 per kapita per bulan. Atau kalau disetarakan itu setara dengan Rp18.493.000 per hari. Mungkin sebagian besar orang melihat ini terlalu kecil gitu. Mana mungkin orang bisa hidup dengan 18.000 per hari. Itu Kota Malang yang dalam hal ini di Jawa Timur, Kota Malang itu garis kemiskinan menduduki posisi kedua tertinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Atau mungkin Pacitan gitu ya, yang hanya 296.000 garis kemiskinan pada tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, indikator kemiskinan ini adalah indikator makro, ya. Indikator makro yang sifatnya adalah agregasi. Dan orang miskin pun juga mungkin tidak bisa atau tidak analog dengan berbicara tentang hitam dan putih, gitu ya, antara miskin dan tidak miskin. Begitu di bawah garis kemiskinan dikatakan miskin, di atas garis kemiskinan dikatakan tidak miskin. Bukan sebuah batas. Tetapi kemiskinan itu adalah sebuah gradasi atau tingkat kesejahteraan. Tetapi di dalam melakukan pengukuran kemiskinan dibutuhkan sebuah batas untuk menentukan di mana sebenarnya letak seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, sehingga kalau di lapangan mungkin akan menjadi rancu, akan sulit membedakan mana yang miskin dan mana yang tidak miskin. Karena ini diukur dari pendekatan moneter.
Oleh sebab itu di dalam program-program intervensi perlindungan sosial mungkin tidak sepenuhnya penghitungan jumlah penduduk miskin ini mutlak digunakan, tetapi Kementerian Sosial dalam hal ini pengampu di dalam penanganan kemiskinan itu memiliki basis data terpadu yang di dalamnya ada 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kembali kita bicara 18.000. 18.000 ini kalau kita asumsikan, ya ini kan satuannya adalah per kapita per bulan. Kalau kita asumsikan satu rumah tangga di Kota Malang itu terdiri dari 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak, gitu ya. Nah, ini setara dengan 2.219.000, ya, 2.219.000 per rumah tangga per bulan. Ya, akhirnya tidak menjadi kecil, dan ketika ini diagregasi seperti itu, kita berpikirnya bahwa masyarakat miskin itu bukan masyarakat yang kalau mau makan dia harus beli ke warung, gitu kan, dan setiap hari dia harus membayar uang kontrak, tetapi adalah biaya yang dikeluarkan bagaimana dia memperoleh gitu, sumber daya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, mengapa di Pacitan itu garis kemiskinannya lebih rendah daripada di Kota Malang atau di Surabaya? Ya, mungkin di Pacitan untuk dapat sayuran bisa petik, ya, atau mungkin harga di sana sangat murah, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Indikator kemiskinan, ya, yang dihasilkan oleh atau melalui Sulsenas, ya, itu terdiri dari selain garis kemiskinan tadi adalah persentase penduduk miskin atau biasa kita sebut dengan P0, yaitu mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Kemudian juga ada indeks kedalaman kemiskinan, Poverty Gap Index atau P1, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi kelompok penduduk miskin ini seberapa jauh terhadap garis kemiskinan. Ada juga P2, indeks keparahan kemiskinan, Poverty Severity Index. Ya, itu ukuran rata-rata jarak pengeluaran antar penduduk miskin. Jadi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang biasa kita kenal memang adalah persentase penduduk miskin, head count index. Ya. Jadi, tapi ini tidak menjadi satu-satunya indikator. Apalah arti sebuah persentase penduduk miskin kalau kita tidak bisa melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, gitu ya. Kita harus bisa melihat secara komprehensif bagaimana kemiskinan itu terjadi, seperti misalnya dengan melihat P1, P2 atau indikator-indikator lain, sehingga penanganan kemiskinan itu bisa menjadi lebih tepat. Kalau kita lihat angka kemiskinan, ini adalah P0, persentase penduduk miskin. Pada tahun 2019 ke 2020, ya, secara masif semua wilayah, kabupaten kota, provinsi, Indonesia, bahkan global tadi sudah saya sampaikan di awal, mengalami peningkatan. Tetapi kalau kita lihat ke belakang, satu dekade, bahwa untuk Kota Malang, ini Kota Malang ya, yang di atas ini adalah Jawa Timur, dan ini adalah Indonesia. Untuk Kota Malang, terlihat bahwa dalam satu dekade terakhir ini kemiskinan terus mengalami penurunan, konsisten penurunan. Dan ini baru pertama kali terjadi kenaikan. Dan kenaikan ini telah sangat, istilahnya sangat jelas bisa kita buktikan bahwa ini disebabkan karena terjadinya pandemi. Nah, ini kenaikan ini tidak begitu tajam sebenarnya kalau kita perhatikan
dibandingkan dengan kenaikan tingkat pengangguran atau mungkin kondisi angka kemiskinan nasional pada bulan September 2020. Karena memang angka kemiskinan kabupaten kota ini diukur pada bulan Maret. Ya, kita tahu bahwa Maret itu memang kita sudah masuk pada masa pandemi di Indonesia. Ya, yang di mana COVID itu masuk di Indonesia sekitar bulan Februari dan sudah mulai menyebar di bulan Maret, dan ini menjadi sebuah shock terapi buat segala bidang sektor ekonomi utamanya, sehingga memang di bulan Maret ini sudah ada dampak yang terjadi dan bisa ditunjukkan dari indikator kemiskinan salah satunya, gitu ya. Kalau indikator ketenagakerjaan itu dipotret pada bulan Agustus, itu memang sudah menunjukkan dampak yang sangat sangat kuat ya, sangat struktural juga. Itu termasuk juga angka kemiskinan yang ditunjukkan atau yang dihasilkan pada bulan September. Dan tadi seperti juga disampaikan oleh Bu Dwi Rahayu, memang penduduk miskin di Kota Malang itu adalah sudah masuk pada kelompok penduduk miskin yang kronis, gitu. Artinya bahwa sebagian dari mereka itu tidak bisa lagi diberi kail, tetapi harus diberi umpan. Nah, ini memang Kota Malang merupakan kota yang sangat concern ya, di dalam penanganan permasalahan sosial, utamanya masalah kemiskinan. Sehingga Kota Malang juga mengeluarkan program-program bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh program perlindungan nasional, perlindungan sosial secara nasional. Ya. Kalau kita lihat di antara kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, Kota Malang itu termasuk kabupaten atau kota dengan tingkat kemiskinan cukup rendah, gitu ya. Jauh di bawah rata-rata atau di bawah angka Jawa Timur. Jawa Timur pada tahun 2020 berada di angka 11,09% dan Kota Malang ada di posisi kedua terendah setelah Kota Batu. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu Kota Malang pernah menduduki sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah, tetapi artinya Kota Batu mengalami penurunan yang lebih tajam pada tahun mungkin sekitar 2016 atau 2017 itu ya, sehingga kembali menjadi kota dengan tingkat kemiskinan terendah. Dan kalau kita perhatikan di sini kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan rendah itu ada di wilayah perkotaan, gitu. Atau kabupaten yang dalam hal ini kulturnya adalah kota juga, gitu, seperti Sidoarjo dan Mojokerto. Nah, ini artinya bahwa pemerintah kota mungkin lebih bisa menjangkau, melihat, menangani bagaimana kemiskinan yang terjadi di perkotaan. Ya, meskipun COVID atau pandemi ini lebih memperburuk kondisi kemiskinan di perkotaan. Nah, ini adalah indeks kedalaman kemiskinan P1 dan P2 Kota Malang juga mengalami kenaikan. P1 ya, rata-rata jarak orang miskin terhadap pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan naik dari 0,55 menjadi 0,66. Begitu juga rata-rata pengeluaran ya, atau disparitas atau kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin itu juga mengalami kenaikan dari 0,13 menjadi 0,15. Ya, indeks kedalaman naik lebih tajam daripada indeks keparahan kemiskinan. Ya, artinya bahwa pandemi ini memberi dampak secara merata pada seluruh penduduk miskin di Kota Malang.
Gitu. Saya mencoba untuk melakukan plotting terhadap P1 dan P2 kabupaten kota di Jawa Timur. Terdapat 25 kabupaten kota yang berada di kuadran 1 ya, dengan median ini adalah angka Jawa Timur. Di kuadran 1 ya, dengan kecenderungan karakteristik kemiskinan yang relatif homogen dan dekat dengan garis kemiskinan. Ya, wilayah perkotaan itu mengelompok dengan P1 dan P2 cukup rendah. Ya. Mengapa sampai 25 kabupaten kota ini ada di kuadran 1? Karena memang rata-rata angka Jawa Timur sebagai representasi dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Timur itu cukup ditarik dengan adanya pencilan. Ini Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb. Nah, di sini yang terendah 76 ini adalah kode dari Kota Mojokerto, di sini Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Ini satu-satunya kabupaten yang berada di posisi dekat atau boleh dikatakan 4 terendah, itu ya, P1 dan P2-nya. Nah, P2 rendah itu cukup bisa kita simpulkan kondisi penduduk miskin itu cukup homogen, dan P1 yang rendah itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya dekat dengan garis kemiskinan. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa kondisi karakteristik penduduk miskin di Kota Malang. Saya mencoba untuk menggrafiskan bersama-sama dengan angka Jawa Timur sebagai representasi kondisi rata-rata di Jawa Timur. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan. Nah, ini sangat berbeda kondisinya Kota Malang sebagai kultur perkotaan, dan Kota Malang disebut sebagai wilayah atau kota pendidikan, bahwa 37,89% itu penduduk miskin itu berpendidikan SLTA ke atas, gitu ya. Sementara untuk Jawa Timur hanya 19,50%. Jadi sebenarnya penduduk miskin di Kota Malang itu cukup berpendidikan, begitu ya, dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur pada umumnya. Kemudian ya, ini literasi, ini angka mulai huruf dan angka partisipasi sekolah. Ya, jadi program wajib belajar di Kota Malang itu sudah menjangkau penduduk miskin. Artinya bahwa untuk kebutuhan dasar non makanan penduduk miskin di Kota Malang dalam hal ini pendidikan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Ya, pemerintah Kota Malang cukup concern untuk memberikan akses kepada siapapun yang tinggal di Kota Malang, tidak melihat strata sosial. Angka mulai huruf pun juga ini dibuktikan bahwa untuk usia 15 sampai 24 tahun itu 100% itu mulai huruf. Ya. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah titik terang bahwa sebenarnya penduduk miskin di Kota Malang itu masih bisa dibina untuk bisa bangkit atau diberdayakan, istilahnya seperti itu. Kalau dilihat dari status bekerja, jadi di sini 34% itu ada di sektor formal dan 17% di sektor informal. Dan kalau kita lihat komposisi, memang di Kota Malang penduduk miskin itu hampir setengahnya itu memang tidak bekerja. Gitu, untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, ya, tidak bekerja. Memang ini juga memberikan gambaran bagaimana di Kota Malang ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini yang terakhir, ini menarik sekali, bagaimana rumah tangga miskin yang menerima raskin atau rastra. Bapak Ibu sekalian, memang di Kota Malang ini program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial itu bukan raskin lagi, tetapi menjadi PPNT, dan pemerintah Kota Malang itu memberikan raskin
kepada mereka yang belum terjangkau oleh BPNT. Oleh sebab itu, mengapa cakupan rumah tangga miskin yang menerima raskin atau rastra ini jauh lebih rendah dibanding dengan angka Jawa Timur. Baik, kita akan masuk ke Gini rasio. Coba untuk saya percepat. Ya. Gini rasio ini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz atau daerah A ini terhadap wilayah segitiga yang ada di bawah diagonal. Jadi ini proporsi. Jadi sebenarnya grafik ini terbentuk sebagai cross-tabulasi dari kumulasi penduduk terhadap atau dengan kumulatif pendapatan. Semakin lebar wilayah A, maka semakin senjang distribusi pendapatan sebuah wilayah, ya, karena garis diagonal ini merupakan garis pemerataan sempurna, kemudian garis horizontal ini adalah ketidakmerataan sempurna. Dan kita lihat coba bagaimana rata-rata pengeluaran penduduk Kota Malang, pengeluaran per kapita per bulan yang kita distribusikan menurut desil dalam 3 tahun terakhir, 2018, 19, dan 20. Desil ini yang dimaksud adalah pembagian kelompok penduduk menjadi 10 berdasarkan tingkat pengeluaran. 10 sama besar, gitu ya. Bagaimana rata-rata pengeluaran di setiap kelompok atau desil tersebut? Jadi dari tahun ke tahun untuk desil 1 sampai desil 9 itu sebenarnya mengalami peningkatan, tetapi dinamika di desil 10 ini cukup atau bahkan sangat berpengaruh besar terhadap angka Gini rasio di Kota Malang. Ya. Ini walaupun kelihatannya terjadi gejolak sedikit, tapi ini sangat berpengaruh terhadap angka Gini rasio. Ya, ini kalau kita lihat memang bagaimana perbandingan di desil 1 dengan desil 10 memang sangat jauh, ya. Ini ada di rata-rata pengeluaran desil 10 itu ada di atas 5 juta ya per kapita ini, ya, per kapita per bulan, dan desil 1 ini masih di bawah 500.000, jauh sekali memang, ya. Dan ini yang menyebabkan kesenjangan atau angka Gini rasio Kota Malang itu tertinggi di Jawa Timur. Saya mencoba untuk secara empiris mengimplementasikan, menerapkan tadi, ya, tabel tadi dalam bentuk kurva Lorenz itu, ya. Terlihat ini kalau tadi kalau angka Gini rasionya Kota Malang itu 2018 0,41, turun tajam menjadi 0,34 dan naik kembali menjadi 0,40. Kita lihat di sini, ya, yang garis putus-putus merah atau garis yang terdekat dengan diagonal ini adalah kondisi tahun 2019 yang mana memang angka Gini rasio Kota Malang itu turun. Kemudian yang hijau, yang tengah ini adalah 2020 dan yang biru ini adalah 2018. Nah, kita lihat di sini bagaimana jarak antar garis ini menjadi sangat lebar pada posisi desil 8, 9, dan 10. Gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan kondisi Gini rasio Kota Malang terhadap Jawa Timur dan Kota Malang cukup berfluktuatif, gitu ya, karena memang kita menggunakan pendekatan pengeluaran, ya. Memang namanya Gini rasio biasa digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan, tetapi dalam hal ini kita melakukan approximate dengan pendekatan pengeluaran, ya. Kalau pendekatan pengeluaran ini memang ada dinamika, mungkin pola konsumsi dan sebagainya yang menyebabkan fluktuasi cukup tajam. Nah, ini, ya, Kota Malang ada paling atas, disusul Kota Madiun, Kota Ponorogo, dan beberapa kabupaten itu memang sangat rendah,
sehingga posisi Jawa Timur itu posisinya cukup tinggi ya, tidak ada di tengah-tengah ya, tidak ada di tengah-tengah. Jadi cukup banyak yang Gini rasionya tinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana pengelompokan atau klasifikasi ketimpangan menurut Bank Dunia, jadi di sini sebenarnya Kota Malang pada tahun 2020 itu tergolong ketimpangannya adalah sedang. Ya, walaupun di Jawa Timur itu posisinya adalah tertinggi, tetapi sebenarnya distribusi ini cukup bisa dikatakan sebagai ketimpangan yang sedang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karena ini adalah klasifikasi ketimpangan Bank Dunia, sebenarnya kondisi Gini rasio di Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara maju itu sebenarnya sudah cukup rendah. Ya, seperti di Amerika itu mencapai 0,48, yaitu pada tahun 2020 memang ketimpangan pendapatan di sana cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat sebuah indikator, memang kita harus bisa melihat secara makro, secara luas bagaimana keterbandingan antar wilayah dan antar waktu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, semua data-data yang saya sajikan tadi sebenarnya ada semua di sebuah aplikasi yang tadi disampaikan oleh Bu Erni, namanya Boystat, media BPS orientasi data strategis, dapat diunduh di Play Store atau klik sbps.go.id/Boystat. Di sini tersaji data strategis, infografis, dan web BPS Kota Malang. Satu pantun lagi mengakhiri paparan saya. Hulu mengalir sampai muara, menebar jala, menerkam ikan. Boystat hadir untuk saudara, sajikan data dalam genggaman. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak Hendri S. Handoko atas paparan posisi kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan di Kota Malang. Seperti yang telah disampaikan tadi, selama 1 dekade, angka kemiskinan Indonesia kembali ke 2 digit, yakni 10,19% pada September 2020, sedangkan posisi Kota Malang pertama kalinya angka kemiskinan naik sejak tahun 2011. Dan kalau kita lihat di Jawa Timur, Kota Malang menduduki posisi terendah kedua setelah Kota Batu. Sebenarnya untuk mendapatkan angka kemiskinan ini sangat tidak mudah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendri, bahwa sumber data yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni bulan Maret dan September. Rincian pertanyaan pada survei tersebut sangat kompleks dan beragam, bahkan dalam proses pendataan lapangan itu dibutuhkan waktu minimal 2 jam saja, 2 jam atau lebih bahkan, untuk satu responden saja. Sebagian besar responden pasti menanyakan kepada kami saat pendataan untuk apa data tersebut akan digunakan, apalagi pada rincian mengenai konsumsi rumah tangga sehari-hari. Jawaban responden mengenai konsumsi tersebut ternyata sangat penting dalam penghitungan angka kemiskinan dan digunakan pemerintah dalam penentuan kebijakan. Atas paparannya, sebagaimana kita ketahui, data kini menjadi salah satu yang penting dalam penelitian dan perencanaan pembangunan. Bahkan Bapak Presiden Jokowi menyebut bahwa data yang akurat memiliki nilai yang sangat tinggi, lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik dengan visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju berusaha sekuat tenaga untuk mendukung program pembangunan dengan menyediakan data yang akurat. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah tanya-jawab. Jadi pertanyaan yang sudah dikirimkan via chat akan saya bacakan satu persatu untuk kemudian dijawab oleh narasumber. Karena ini pertanyaan yang masuk cukup banyak ya, jadi akan saya bacakan dan mohon bisa dijawab dengan singkat. Untuk pertanyaan pertama dari Mimi, apakah angka Gini rasio level kabupaten kota dari penghitungan Bank Dunia atau BPS? Kemudian yang kedua dari Ridho Ilahi, bagaimana kaitannya antara garis kemiskinan dengan inflasi? Apakah penentuan garis kemiskinan berdasarkan inflasi dan bagaimana membaca Gini rasio jika dibandingkan dengan data desil 1, 2, 3, dan 4 dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos?
Kemudian yang ketiga, apakah dari Pak Muksin, apakah ada korelasi antara kemiskinan dengan tingkat kebahagiaan? Monggo bisa langsung dijawab, Pak Hendri. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Mimi ya. Baik, pertanyaan pertama, angka Gini rasio untuk kabupaten kota itu dihitung dari penghitungan BPS atau World Bank ya. Jadi tadi sudah jelas sebenarnya, tadi saya sampaikan angka Gini rasio yang dihasilkan BPS yang disajikan untuk penghitungan angka kabupaten kota bahkan sampai nasional itu adalah angka BPS, angka BPS. Sementara World Bank tadi menghitung kesenjangan pendapatan, ya kalau di BPS itu kita implementasikan dengan pendekatan pengeluaran dengan pengkategorian kelompok pengeluaran yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Ridho tadi ya, garis kemiskinan dengan inflasi. Ya, apakah menentukan garis kemiskinan itu dengan inflasi? Jadi betul angka inflasi itu bermanfaat untuk menentukan garis kemiskinan, tetapi tidak sesederhana itu prosesnya bahwa garis kemiskinan dikalikan inflasi kemudian menjadi garis kemiskinan baru. Karena begini, dalam prosesnya kita menghitung 2100 kilokalori itu kan berasal dari komoditas-komoditas yang kita harus ukur gitu ya, harga pada wilayah setempat. Ya, untuk itu diperlukan informasi tentang indeks harga konsumen secara umum ya, untuk bisa menghasilkan harga komoditas-komoditas di dalam basket komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin pada waktu penghitungan angka kemiskinan gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ya, ada prosesnya, tetapi memang membutuhkan IHK atau inflasi. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, baca Gini rasio jika dibandingkan dengan data desil 1, 2, 3, 4 dalam DTKS ya. Memang DTKS ini adalah program dari pengelolaan data kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kota ya. Dalam hal ini secara jenis datanya itu adalah jenis data dengan pendekatan mikro, jadi cukup berbeda dengan angka Gini rasio atau mungkin data indikator data-data pengeluaran penduduk yang dibagi dalam desil atau kelompok pengeluaran penduduk. Kalau indikator yang kita hasilkan dalam bentuk desil maupun dalam indikator atau indeks Gini itu merupakan indikator makro yang tidak bisa diurai menjadi data mikro. Sebenarnya di kelompok desil 10 itu sebenarnya siapa sih, ada di mana orangnya, jadi tidak bisa diurai menjadi sedetail itu. Jadi dalam hal ini tidak berkaitan secara langsung, tetapi barangkali informasi-informasi statistik makro yang dihasilkan oleh BPS itu bisa menjadi referensi yang memperkaya di dalam melakukan analisis-analisis dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Jadi itu untuk Pak Ridho. Pak Muksin, korelasi kemiskinan dan tingkat kebahagiaan. Bagaimana ya? Kemiskinan itu dihitung dari Susenas, sementara tingkat kebahagiaan itu dilakukan penghitungannya melalui survei tersendiri. Ya, terakhir BPS kalau tidak salah tahun 2017 ya, sudah 3 tahun ya, mungkin tahun ini akan dilakukan penghitungan lagi atau bagaimana itu.
dua indikator ini berbeda. Jadi kalau kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS itu merupakan indikator objektif datanya, jenis data objektif, dan kemiskinannya adalah kemiskinan absolut. Sementara tingkat kebahagiaan itu diukur dengan survei tersendiri, dengan jenis datanya adalah data subjektif, sifatnya persepsi sesuai dengan perasaan dari responden. Jadi dari jenis datanya sudah berbeda. Dan tentu kita juga menyadari bahwa tidak selamanya orang tidak miskin itu bahagia, gitu kan. Dan juga tidak selamanya orang miskin itu tidak bahagia. Kalau miskin, jadi miskin itu ada juga miskin struktural, gitu, ada miskin kultural, gitu. Kalau miskinnya miskin struktural, mungkin dia cukup tertekan ya dengan situasi bagaimana dia keluar dari wilayah kemiskinannya dia, gitu ya, zona kemiskinannya dia. Tetapi kalau kemiskinannya itu adalah kemiskinan kultural, gitu ya, mungkin ini juga tidak bisa kita persepsikan bahwa dia pasti tidak bahagia, karena memang kebiasaan secara kultur itu mereka seperti itu, gitu kan, ditempatkan artinya walaupun punya uang pun mungkin dia lantainya tanah, gitu kan, rumahnya, gitu kan, dindingnya mungkin bambu. Disitulah nanti akan terjadi kemiskinan yang menurun, ya, dari bapaknya turun ke anaknya. Ya, biasanya terjadi di kelompok-kelompok kemiskinan kultural. Saya kira ini tidak bisa secepat itu disimpulkan bahwa kemiskinan itu berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan. Kadang-kadang secara teori sesuatu itu bisa dikaitkan dengan korelasi positif atau negatif, tetapi pada kenyataannya bisa saja terjadi sebuah anomali. Gitu. Saya kira itu jawaban saya untuk Pak Musin. Terima kasih. Kembali ke moderator.